Ibu dari mana, Bu? Pacitan. Dari mana? Pacitan. Pacitan? Iya. Sugeng Rawu Lintang Bandung. Sama saya juga orang Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi selalu kalau ngomong Jawa tuh diketawain ya. Karena kan sama satu pulau ya. Sama Jawanya. Karena kalau di Sumatera Bapak dari Jawa ya, iya. Saya bilang. Kalau di Pacitan mungkin ada kue yang rasanya manis. Nggak tahu namanya ramin apa bandos? Gandos. Gandos ya, gandos ya. Nah kalau di Bandung itu namanya bandros. Terus kita ini diberi nama bandros, Bu. Singkatan dari Bandung Tour on Bike. Bedanya kalau gandos manis, kalau bandros asin. Pertanyaannya bandros apa manis? Tahu? Yang kayak bandros sudah manis-manis. Perkenalkan, nama saya Sahid. Itu kan nama Jawa kan? Nah, saya dari HPI. Sama kayak dari Bandung. Ada wadah guru dari Jawa Barat. Ya. Himpunan Wisata Indonesia atau Indonesia Tourism atau Tourism. Saya bertugas sebagai pemandu, ditemani oleh Kak driver juga, beliau kita di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kami akan ngajak keliling sekitar Kota Bandung. Dan tentunya karena saya sebagai pemandu harus bercerita tentang Kota Bandung. Saat ini, ya, kurang jelas. Gimana sekarang, udah jelas? Jelas. Nah, tapi hati-hati kan ya. Ini ada di atas kita ada speakernya. Ini jalan Cisangkui, ya. Yang dulu rumah bangunan semua, ya, rumahnya bagus banget. Ini harganya ember-emberan tuh. Dan semua nama jalan di belakang gedung sate ini sama. Dan semua nama sungai di Jawa Barat uniknya depannya pakai C. Tapi semuanya pakai C. C itu dari cai, air, banyu. Nah, dan karena orang Bandung suka nikmat ikan, maka kata cainya disingkat jadi C. Nah, ini sungai terbesar di Jawa Barat, Citarum. Ketika Gunung Sunda meletus, laharnya turun ke Bandung, lalu membendung Sungai Citarum. Ya, dan Bandung ini dikelilingi gunung, jadi kayak wajar, ya, kayak baskom. Nah, ketika Citarumnya kebendung, maka Bandung ini dulu jadi danau besar. Itu biang. Dari kata bendung, bendungan, jadi Bandung. Ya, saya kalau Pacitan saya nggak tahu. Mungkin suaminya Bucitan. Pacitan kan suaminya Bucitan. Ya, lalu ada dinding yang bocor, danaunya mengering. Dan danau yang mengering tidak langsung kering, rawa. Hanya orang Sunda menyebut rawa itu rancak. Makanya jangan salah ini banyak nama. Pernah dengar ranca eket? Ranca banget, ya, ranca badak, ranca manyar, ranca upas, ranca bentak. Karena dari ranca ada kata rawa. Sampai-sampai orang Sumatera Barat ikut-ikutan Cabana. Cuma satu-satunya ya mereka punya Cabana. Ternyata naik bandros keliling Indonesia ya. Urusan nyebrang Rio ada di Lombok sekarang. Orang Bandung kalau ada klien bakal nyebut jalan, dia orang Rio, dia orang Lombok. Nah, orang Bandung kalau makan gitu kalau bisa ke Jawa Tengah ada gudeg tengah. Enak memilih orang Sunda ya. Tentu saja yang kita Jawa beda sama Sunda. Kalau orang Jawa kan ada manis-manis gitu. Yang mau jadi sultan tidak masuk di sana, ada bakso sultan. Makanan Jepang yang ada, lalu ada Budasera. Ini kalau buat kulineran lumayan lengkap. Dan di depan ada tenda biru tuh, ada tukang cuimi, minyak malang ya, ini yang jualannya mirip Ariel. Makanya orang Bandung nyebutnya mie ganteng tuh. Ini orangnya itu si Ariel. Ariel. Lagi ngaladangan namanya si Ariel. Ada nasi campur, nanti ada lombok juga. Kemudian ada siomay, ada campur. Bahkan ada tempat spesial untuk kaum perempuan yang mau grooming-an. Ini kalau grooming-an di sini, Bu.
ada cerita tuh sebelum lebaran kemarin ada suami istri masuk ke dalam. Begitu keluar, istrinya glowing, suaminya kering. Tadi kita ada di Aceh ya, ada ibu berata lagi nulis kentang gendong bayi, lalu bayinya kejebur dari pusat kentang, makanya ada lubang berang itu. Katanya dia lupa kentang. Sekarang hatinya lagi goreng kentang tuh. Karena nih udah di resto. Baunya enggak. Ya? Baunya enggak. Kalau dulu malam-malam suka dari dulu bau kentang itu dulu. Kalau sekarang mah bau kentang goreng tiap hari. Pertanyaan saya mau bikin apa ibu dalam rebus kentang? Kentang direbus, ditambah telur, digoreng, apa namanya? Berkedel. Perkedel apa berkedel? Berkedel ya. Kalau orang Sunda perkedel. Ternyata kalau kita buka kamus bahasa Belanda, bahasa Jerman, ditulisnya Free Kedel. Pakai F. Free Kedel. Tapi orang Sunda nggak bisa bilang F. Jadi P. Baca huruf F berubah jadi P. Jadi perkedel. Dan ternyata perkedel itu singkatan. Nggak tahu. Persatuan Kentang dan Telur. Kalau berkedel, bersatunya kentang dan telur. Tahu? Jadi nggak salah. Iya bu, orang beda kalau kawalu meser panta. Bukan fanta itu. Makanya orang Sunda nggak kenal fitnah. No fitnah. Nggak ada fitnah. Ibu ada tulisan ya bos. Jangan lihat yang di atasnya ya. Jangan lihat yang di atasnya, ibu udah dibilangin. Kasihan lah pakai celana dilihatin. Iya, bos itu bahasa Korea. Artinya pameran tahunan. Jadi ini dulu di tempat pameran tahunan orang-orang. Dan waktu itu kan ada live musik ya, keroncong dulu. Lalu ada seorang penyanyi, anak Bandung, aktif, suaranya bagus, namanya Elis Julaida. Ismail Marzuki jadi cinta sama Elis, maka tercipta lagu legend bagi orang Bandung yang berjudul Panang Bidung. Boleh Bapak Ibu kita YouTube, ini ada Elis Julaida, tapi punya oke ya, nanti akan muncul lagi Panang Bidung. Ini ada kota istana yang sekarang jadi kantor Pangdam Dikasih. Pangdam Dikasih dulu. Itu namanya Parais Ranger Komandan. Istana dan kantornya Jenderal Gatot. Sekarang jadi kantor Pangdam. Lalu di Semarang ada Lawang Sewu. Kita punya Jendela Seribu. Oh, ya, Jendela semua. Percaya Seribu? Boleh percaya kalau mau disuruh hitung capek. Kita percaya kan? Ibu pernah bertanya nggak 1000 itu benar 1000 nggak? Coba beli. Ternyata kita dibohongin. 625 nggak 1000 dibohongin mas. Kayak 10.000. Kayak 10.000 sama kayak gitu. Iya kan 10.000 atau 1000 kan? Iya makanya saya juga berani bohong ini 1000 kan. Ini paling tidak Bandung itu nggak kalah sama Semarang ya. Semarang punya pintunya, Bandung punya jendelanya. Di Semarang ada kota lama, di Jakarta kota tua. Kami juga punya pakai bahasa Sunda, Dayo, Kolot. Kota tua. Di Semarang ada Simpang 5 ya. Bandung juga ada. Tapi lucunya orang Bandung kamu lupa. Kalau ngajak ke Simpang 5, ngomongnya gini, yuk orang kata-kata di rumah. Iya, tanya deh orang Bandung. Mereka nggak kenal Simpang 5, Parapatan 5. Bahkan ada yang naik angkot, kiri di Parapatan karena pertigaan. Karena orang Bandung tidak mengenal angka satu itu, tidak mau digunakan itu apa. Langsung empat. Satu dua tiga itu masih angka berbahaya, masih uji coba. Coba kalau cek sel, satu dua tiga percobaan. Iya, itu langsung baca 4. Baik, kalau kita bicara sekolah, kita akan lewat sekolah pertama yang dibangun orang Belanda di Kota Bandung di tahun 1913. Lalu 1914 dibangun lagi sekolah yang namanya Happiness, guru-guru school yang ada asrama, yang ada akuntansinya. Nah, kan makhluk kosong. Itu SMA-nya, sekarang ini SMP-nya nih. Ada tulisan Anno tuh. Anno itu bahasa Latin dibangun sejak ini tahunnya nih 1913. Dulu namanya belum ya setingkat SMP, makanya sekarang jadi SMP negeri 4 dan ada di sini.
ini jadi sekolah favorit di Kota Batu karena banyak tokoh dan artis. Almarhum Bapak B.J. Habibie itu SMK 5 sekolahnya. Pak Ridwan, lalu ada Syam Limbo, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Arman Maulana, sama istrinya Dewi Gita. Bekas pacar saya Raisa. Kalau di Bandung Raisa, kalau di Pacitan Raiso. Jangan sebar-luaskan ya. Bisa ditangkap buat akibatkan berita umum. Yang ngomong suaminya Mbak, bukan saya. Ya. Suaminya Mbak, jangan diceritain kan saya ditangkap loh. Melanggar undang-undang ITE. Kalau kita bicara sepak bola, berarti itu bisa versi. Nah, kita punya sepak bola kan? Punya dong. Enggak? Vespa. Apa namanya? Vespa. Oh, iya. Karena juara PSSI belum? Liga 4. Oh, 34. Lumayan. Ini ada patungnya striker versi ada Sudrajat. Posisi sedang mau menendang bola ya Pak. Depannya itu persis rumah dinas Kapolda Jabar. Makanya Bu, Mbak, Mas, Pak, semacet apapun di sini nggak boleh ada polisi. Bukan, kalau ada polisi bahaya Mbak. Ketika polisi ketermotor kan itu ada pikir sini tentang bolanya. Kapolda di sana. Dikira penalti ya? Iya. Iya kan tuh penalti tuh. Siap-siap mau menendang bola tinggal tunggu peluit. Maaf ya sejak COVID sekali ini dari saya banyak insya Allah sih tidaknya baik Bu. Saya ikut karena itu bahagia. Setuju bahagia? Harus setuju karena bahagia itu setengah dari sehat. Sedih takut setengah dari sakitnya. Makanya Rasul bersabda senyum itu ibadah. Benar. Ternyata ingin satu mudah-mudah senyum deh. Iya, karena ketika kita sedang berbahagia ada hormon kebahagiaannya namanya endorfin. Hormon ini akan meningkatkan antibodi kita tinggi. Cuman syaratnya kalau tersenyum harus ada temennya ya. Nih Bapak Ibu, kalau kita bicara lidah, orang Sunda nggak bisa bilang ya. Ternyata orang Belanda nggak bisa bilang priangan. Mereka hidup priangan itu priangan. Makanya hotelnya Green Priangan. Ini hotel priangan. Petaninya petani priangan. Kalau baca buku-buku jadul bahasa ya, tulisan priangan Banser. Itu petani priangan. Lalu kita akan ketemu nanti ada di orang kaya Belanda jualan kopi. Brandnya dari Jawa Priangan jadi Jawa Priangan. Jadi itu hotel priangan. Priangan itu terkaitan dari bahasa paling terkenal tempat bersemayamnya Dewa dan Dewi. Nah, makanya orang Sunda itu turunan Dewa dan Dewi. Jadi bukan yang siangnya Dewa, malingnya Dewi. Orang Belanda tuh. Harus good bener. Banyak orang Belanda yang datang ke Batu ya, hampir 85%. Karena mereka punya sejarah. Ini hotel pertama 1887 itu hotel. Namanya Savoy Roman. Diambil dari nama pemilik orang Belanda dari kebangsaan Jerman. Namanya Menir Adolf Roman. Kalau yang punya orang Bandung pasti namanya bukan Savoy Roman. Pasti Hotel Haji Roman. Ini The Freeze. Ini toko serba ada dulu. Cara belinya tuh kayak minimarket, ambil barang sendiri bayar di kasir. 1921 kita punya minimarket. Kalau ini Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika di bulan April tahun 55. Dulu ini gedung namanya Concordia, tempat hura-hura orang Belanda. Karena sudah mereka sekarang ya hura-hura pocong. Nah ini kan sekarang jam ini lo lihat tuh. Di Pacitan ya, di Pacitan nggak akan di Pacitan nggak akan ketemu pocong berani keluar siang-siang. Tahu nggak kenapa? Ada lagi? Sebelumnya dari mana nih? Bogor, waduh jauh banget. Nembus antara Bandung dengan Bandung. Bapak Ibu tahu kenapa pocong di Bandung berani keluar siang-siang? Pocong di Bandung udah nggak takut ayat kursi teh. Mereka cuma takut 3 hal: hujan, satpol pp, dan takut ketemu mantan.
Alun-alun itu orang dari bahasa Jawa bu, alon-alon, pelan-pelan. Tapi orang Sunda nyebut alun itu lalunan. Nah kalau kita gabungkan alon-alun dengan lalunan muncul kata alun-alun. Dan karena menurut linguistik bahasa itu bisa berubah oleh terakhir. Ini ada bank ekspor impor, di belakangnya masih ada bekas kandang kuda yang dilestarikan. Nah, ini bekas kandang kuda. Kalau kita buka kamus bahasa Sunda, tempat yang ada kandang kuda disebut Bancuri. Makanya ini jalan Bancuri. Atau ada di pasukan nama Bancuri. Samping bekas kandang kuda, di Bancuri ini ada situs bekas penjara Bancuri yang sekarang jadi Ruko. Di dalam kita bisa lihat ada sel nomor 5 dan ada patungnya Bung Karno. Tempat Bung Karno dipenjara oleh orang Belanda selama 1 tahun 2 bulan. 1 tahun setelah Sumpah Pemuda, Desember tahun 2009, Bung Karno tidak ke politik di Jakarta. Lalu dibawa ke Aceh di penjara di sini. Tadi digambarkan sedang menulis pembelaannya yang memberi judul Indonesia Pemuda. Di belakang kita ada pasar baru ini. Di pasar ini yang jualan tidak satu etnis, beberapa etnis. Makanya orang Belanda kasih nama ini APC. APC itu artinya ada pedagang Arab, B-nya pedagang Filipina, C-nya pedagang Chinese, orang Tiongkok. Jadi orang Borneo sudah punya APC sebelum APC berbentukan. Kalau ini pasar Cikapundung Bu, karena persis berada di pinggir sungai Cikapundung, sungai yang membelah kota Bandung, yang airnya bisa diminum Bu, tidak kayak cappuccino ya. Tapi jangan salah, ternyata Cikapundung ini sungai terpanjang di dunia karena lewat Asia Afrika. Oh, karena di atas Afrika. Nah, mungkin Bapak Ibu, Mbak, Mas pernah lihat di TV si Bonge bikin acara di Kaya Fashion Week di Depok, pamer baju di Depok ya. Di zaman Belanda, ketika noni-noni Belanda pakai baju baru dari Paris, mereka juga pamer, tapi bukan di Depok, terus di trotoar. Nah, pamer baju bergaya, bahasa Sundanya ngabar raga. Iya, kabar ngasih tahu raga badan pakai baju. Jadi kata kabar raga jadi beraga. Bandung ini kota kreatif ya, saking kreatifnya tai lalat dijualin. Yang punya tai lalat sembunyiin dia bisa dijual tuh, toko tai lalat. Nah ini toko roti jadul dari dulu sampai sekarang hanya jual roti dan kue prata. Sekarang namanya super hidangan, dulu namanya karena nyebut permen itu snook. Lalu ada permen pertama kali muncul mereknya bonbon. Makanya kita nyebutnya es bonbon ya. Itu merek sebetulnya. Ya dari kata snook. Jadi yang masih eksis dari dulu sampai sekarang ini toko roti. Laki-laki kan kita ada restoran yang punya orang Prancis, makanya dulunya pakai bahasa Prancis. Anyong Modern Restoran. Itu udah 100 tahun nih. Karena jadi beragam kalau restoran. Dulu hanya menjual jenis makanan Eropa, sekarang Indonesia kuliner. Dan tolong ini salah satu restoran favoritnya almarhum Bapak B.J. Habibie. Dan jalan Braga ini pakai batu ya, pakai aspal. 2 minggu lalu masih berlaku Braga Berker, bebas kendaraan, jadi cuma pejalan kaki doang. Tapi karena macet di mana-mana, itu sekarang dibuka lagi. Jadi biasanya naik bus kalau satu itu kita nggak bisa lewat Braga karena ditutup juga. Tapi sekarang penutup sudah dibuka lagi. Istilahnya beragam Berker. Berker itu bahasa Belanda artinya tenar ya, tenar. Tapi Berker ini bekas bebas kendaraan. Nah kita kan lewat jembatan kereta api di atas jalan. Ketika kereta lewat di atas kepala kita, orang lain menyebutnya viaduk. Pakai Victoria, viaduk. Dia lewat di kepala. Kalau tadi ABC tadi Arab, Bumi Putra, Chinese, di sini juga ada ABC juga. Tempat copet-copet Bandung ngumpul sama kan saya. Romantic Show, masih ingat? Syutingnya kan di sini Bu. Di sini copet Bandung ngumpul bagi-bagi hasil. Nah ini juga ABC itu sama. Tapi ABC di sini artinya Akademi Bandung of Copet. PT KAI bisa, lalu ada lokomotif pertama yang masuk kota Bandung.
Kalau anak sekarang hidupnya si Thomas, kalau mau ini si Depan. Kembali ke Bung Karno, ini ada gedung Indonesia Membuka. Ini dulu gedung pengadilan, tempat Bung Karno diadili. Diadilinya di sini. Sekarang jadi museum, dan nama museumnya sama dengan judul pembelaan Bung Karno, Indonesia Membuka. Intinya adalah gugatan terhadap Indonesia kita merdeka. Makanya ini diberi nama jalan Perintis Kemerdekaan. Ini Bapak Ibu cirinya orang Bandung sudah tingkat-tingkat ya. Kalau ngajak main ke sini, pasti ngomongnya begini, yuk pulang ke Bangkok. Tahu Bangkok ya? Balai Kota. Orang Bandung tidak pernah keluar kata Balai Kota Bangkok. Oh, ada gitu. Itu kata wali kota Bandung. Jadi ini kantor kali kata paling luas di seluruh Indonesia. Tamannya luas sekali. Sebetulnya belum juga. Dulu ini ada gudang kopi, tempat pemetaan yang tadi saya bilang orang Belanda, Andres Meliode, jualan kopi dengan brand Java Prayer. Nah gudangnya itu di sini dulu. Orang Belanda dulu disebutnya kopi pakai F. Tapi karena orang Cina tanpa F, jadi mereka sudah makan. Kalau bisa bilang F, kalau beli patah langsung kayak dia. Uploading bagus. Makanya orang Sunda kan ada fitnah, ada fitnah. Ini rumah bekas juragan kopi ya, ini rumah terbagus di Kota Bandung. Ada 2 villa kembar, ada air mancur itu, ada tamannya, itu ada pesanggerahan dan ini rumah utamanya. Ini dulu bekas rumah juragan kopi. Orang Bandung sebutnya Villa Cicendo karena berada di kecamatan. Sekarang siapa yang beruntung tinggal di sini? Sekarang jadi Nabi Mas Pandang 3 di rumah. Jadi Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, saya doakan anaknya jadi Pandang 3 di rumah. Amin. Yang masih jomblo-jomblo dari istimewa Pandang ya. Amin. Di Bandung ini ada 3 toko yang beruntung ya. Rumahnya pokoknya ada semua. Kali-kali ada pendopo, sekarang jadi lebih Madinah wali kota Bandung. Ada kolam renangnya. Lalu Gubernur Jawa Barat, bekas istana di Gedung Pakuan. Ada kolam renangnya. Tadi Panda, ya, Villa bekas juragan kopi, ada lapangan tenis. Jadi ada 3 toko beruntung. Tinggal pilih aja. Bentar lagi kita akan lewat, dulu masih jalan setapak, ya, banyak binatang buat. Petani-petani dari Lepang kalau mau jual kali mereka nggak berani jalan sendiri-sendiri karena takut binatang buas. Jadi mereka harus jalan rame-rame. Nah di utara sana tempat saling menunggu, kata Sundanya pada pedago. Nah dagoa. Kalau ketinggalan dagoa jadi jalan dago. Kita lihat di sebelah kanan ada villa 3 warna ditulis dalam bahasa Belanda The Driveler. Drink artinya 3, fleur artinya warna. Karena dulu sering berkibar bendera Belanda, merah, putih, biru. Kalau di Pacific warna apa? Bentuknya warna. Kalau orang Sunda, warna itu clear dari kata blur jadi clear. Dan lalu orang Belanda menyebut warna biru, kalau orang Jawa tanda mirip, mereka nyebutnya blau. Orang Jawa kita mah bulau. Orang Jawa nyebutnya bulau. Iya bu, dari masa benar yang buat gunungnya. Biasa. Warnanya kan biru. Orang Jawa sama ke Jawa aja. Kalau kita mau pulau. Lalu ada SS. SS itu dari kata Sturwagen. Aktor kereta api. Orang Jawa kan kereta sepur. Orang Sunda kereta api. Kalau di Pacitan ada gratis. Ada gratis.
Gratis itu bahasa Belanda, tapi Belanda dibacanya kayak Arab, kol-kolan. Jadi mereka nyebutnya bukan gratis, tapi gratis. Makanya orang Sunda haratis. Orang Sunda itu haratis, tidak nyebut gratis. Haratis, haratis. Dari kata gratis. Bulao. Di rumah ada waslat. Waslat. Kalau di kanan dilap ya. Sebelum ada waslat, tapi bahasa Belanda. Tempat cucinya orang Belanda kita wasko. Kita jadi apa? Baik. Apa? Karena orang kita kalau ngomong bahasa Belanda nggak pernah lihat tulisan. Suara yang keluar oleh telinga lewat angin. Jadi seru, sesadengeng, sekedengarannya. Bayangkan aja dari kata gratis jadi haratis, dari kata belau jadi bulau. Ya. Jadi kata-kata ini contohnya yang paling konkretnya, kalau Jawa masih ada sedikit. Orang Belanda pengen kelapa muda, nggak bisa manja, lalu berseru gunakan gebil, budegan. Orang Jawa kan degan, orang Sunda dudegan. ini pas. Tahu Belanda? Iya. Ada hampir 1000 bahasa Belanda yang jadi bahasa Indonesia. Tanpa sadar tapi di Jawa ada horde. Dari kata horde. Jadi horde ada tehel. Tehel itu ada lantai. Kalau langit-langit orang Jawa nyebutnya apa? Orang Belanda nyebutnya plafon. Ya, plafon ya saya ya. Orang Jawa parafon. Benar. Iya betul. Kan dibacakan. Nggak kerasa. Ngomong senang deh terus. Boleh dong saya berpantun ya. Kalau bagus bilang sakit ya. Jika kita makan jagung, jangan lupa pakai saus. Jika kita ada di Bandung, jangan lupa naik Bandung. Terima kasih banyak sudah naik Bandung. Nanti kalau belum periksa ke Bandung. Tadi saya kita dengan salam, maka saya berkenan masyarakat Bandung bermodel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaannya di sini, Bapak Ibu. Silakan berhenti di sini, menikmati makanan khas dari seluruh Indonesia ya, makanan khas di seluruh Indonesia. Tanya Pak, tadi kan di gedung sate, kenapa di situ? Karena di atasnya ada yang seperti sate, atau ada yang kecil.